Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini kita mau jalan-jalan virtual lagi di daerah Ubud. Belum bosen kan ya sama edisi Ubudnya versi Bocan? Nanti Bocan akan bikinin rangkuman juga kayaknya hotel-hotel terbaik di Ubud. Bobors tungguin aja. Sekarang kita bahas satu-satu dulu hotelnya. Dan Bocan mau nginep di satu resort yang ada di daerah Kenderan atau Kenderan, Bocan bingung ngomongnya karena dia tuh kan beda ya. Ini lokasinya ada di Kenderan dan so far ini adalah hotel dengan pemandangan terbaik yang ada di Ubud. Bocan udah beberapa kali nginep di hotel-hotel Ubud yang punya hanging pool segala macem, dan ini salah satu yang pemandangannya tuh bener-bener juara Bobors. Jadi kalau Bobors tuh lihat viewnya itu bisa merinding sendiri, apalagi kalau Bobors tuh yang punya fobia ketinggian karena sewah itu pemandangannya. Penasaran kita mau nginep di mana? Kita mau nginep di Kenran Resort Ubud by Soskoma. Jadi ini lokasinya tuh bukan. Jadi ini Kenran Ubud maksud Bocan. Dia tuh ada dua, ada yang dipegang sama Soskoma. Jadi Soskoma tuh hospitality-nya, ada yang Kenran Resort Ubud biasa. Nah, biar Bobors nggak salah pilih, nggak salah pesen maksudnya, pilihnya yang Kenran Ubud Resort by Soskoma ya. Jadi nanti Bobors takutnya salah gitu, kok nggak sama yang di review Bocan, ternyata salah namanya itu. Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya, secara ini perjalanan menuju hotelnya lumayan panjang. Jadi dia nggak di tengah Ubud, agak melipir sedikit daerah Kenderan tadi itu. Dan sebelum sampai Bocan mau infoin dulu ya, pesen hotelnya ini lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Kenran Resort Ubud by Soskoma ini harga kamarnya itu mulai dari 1.500.000-an per malam. Ini untuk tipe suite deluxe double. Ini belum sama sarapan ya. Kalau sama sarapan harganya jadi 1,7 juta. Terus juga ada tipe eksekutif double dengan teras, harganya mulai dari 2 juta per malam udah sama sarapan. Dan ada tipe villanya juga nih, villa suite double, harganya itu 3,6 juta, kapasitasnya untuk 2 dewasa, tapi ini ada private pool dan bathtubnya juga. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kemarin Bocan tuh ambil tipe eksekutif dan itu juga udah mewah banget kamarnya. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga murah, pesannya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 200.000. Dan buat Bobors yang udah pernah pakai kupon Bocan 500k, tenang, ada kupon baru namanya Bocan Stay. Diskonnya sama dan bisa dipakai buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Maret 2023. Nah, kemarin Kenran Resort Ubud by Soskoma ini harga awalnya itu kan 2 jutaan ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k, dapat diskon langsung 140.000, netnya jadi 1.800.000-an. Lumayan kan diskonnya. Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja, kapan aja, pesan kamar hotel murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Nah, setelah masuk gang kecil kayak gini, ini udah deket banget nih Bobors sama hotelnya. Jadi ada sedikit akses jalan yang belum diaspal full, tapi ini dikit banget sih, nggak banyak gitu. Itu di depan hotelnya tuh udah sampai. Nah, di sini nih hotelnya tuh. Itu tadi ada peringatan ya Bobors. Jadi untuk ojek online dia itu cuma bisa nganter makanan atau drop off only. Kalau Bobors minta dijemput gitu ya, minta dijemput di sini itu nggak bisa. Dia ditolak sama paguyuban daerahnya gitu. Dan ini kita lewat jalan kecil lagi. Tuh udah sampai sekarang Kenran Resort Ubud. Nah, ini tuh parkirannya kecil Bobors. Jadi parkirannya tuh nggak terlalu luas dan kita harus ninggal kunci nanti kalau pas check in gitu. Kita turun langsung tadi disambut sama belinya. Dan di sini bangunan ini itu tuh area resepsionisnya. Dan di kiri kanan
Ini ada kolam ikan, jadi nuansanya tuh beneran adem banget. Terus suasana tradisionalnya juga masih kental, ada payung-payung Bali kayak gini. Tuh ceilingnya juga tinggi ya, khas Bali banget. Dan di sini kita check-in. Kamarnya itu siapnya jam 3 sore. Bocan datang padahal udah jam 2. Karena biasanya kan standar jam 2 ya, tapi ternyata di sini jam 3. Ya udah, kita nunggu dulu sebentar. Nah, ini area lobbynya gak terlalu luas, tapi Bocan suka banget karena bener-bener open space. Terus juga di sini disediain welcome drink. Ini welcome drinknya kita ambil sendiri ya. Welcome drinknya kayak infused water gitu sih Bobors. Tuh, ambil sendiri, dan Bobors bisa duduk-duduk di sini kalau kamarnya belum siap, atau bisa foto-foto karena suasananya tuh bagus dan pemandangannya juga bagus buat dijadiin latar foto. Tuh di sana ada sawah-sawah khas Ubud, terasering gitu, dan nuansanya beneran damai deh kayaknya kalau kemarin tuh. Nah, kalau yang di sana tuh bangunan itu adalah deck buat yoga. Jadi Bobors kalau yang hobi yoga bisa yoga di sini dengan pemandangan yang cakep juga. Tuh persawahannya bagus ya. Ini belum sawahnya baru ditanemin nih. Jadi masih kelihatan tipis-tipis gitu padinya. Kalau pas lagi tebel tipis tebel. Maksudnya kalau pas udah rimbun makin cakep. Nah, ini tempat yoganya nih Bobors. Tuh kayaknya dia ada yoga kelasnya juga deh. Tapi tuh kalau pagi. Tapi Bocan belum pernah cobain sih ikut kelas yoga karena nggak pede aja gitu, takutnya pasti gerakannya salah-salah terus. Dan kita lanjut explore area lainnya ya Bobors. Di sebelah sini tuh juga ada kursi-kursi, jadi kursinya tuh cukup banyak ya, bisa lah ya nampung beberapa tamu kalau pas lagi check-innya tuh ngantri. Dan suasananya Bobors bisa lihat tadi kolam ikan segala macem, asri banget. Nah, sekitar jam 3 sore kita mau ke kamar. Terus tadi tuh bagasi belum dipindahin Bobors, jadi sekalian aja katanya nanti kalau pas mau ke kamar. Ya udah, akhirnya kita balik ke mobil dulu dan diantar pakai bugikar ini karena kamarnya tuh ada di masa lantai. Kamarnya tuh ada di area bawah gitu karena kontur-kontur tanahnya di Ubud kan pasti dia tebing-tebing gitu, ke bawahnya baru tuh ya dibikin bangunan-bangunan hotel, bangunan kamar maksudnya. Nah, sambil jalan menuju kamar kita juga dijelasin sama belinya kalau ini adalah area restoran, tempat sarapan sama all day dining juga. Terus ada di bawah tuh nanti ada kolam berenangnya. Nah, ini bugikarnya tuh gede dan jalanannya ini kecil Bobors. Jadi nggak bisa tuh sekali belok satu putaran tuh nggak bisa. Jadi harus mundur bolak balik tuh kayak yang depan. Jadi bugikar Bocan juga kayak gitu. Agak lama karena ngikutin putarannya itu, tapi ya at least kita nggak capek sih, karena kalau jalan capek banget Bobors. Nah, ini kita udah sampai di ini namanya, bukan drop off juga, drop off kan tadi udah di atas tuh. Ini ya tempat turun lagi lah. Nah, buat ke kamar kita aksesnya bisa pakai lift. Jadi kamar Bocan tuh ada di lantai paling bawah deh kayaknya. Tuh lihat, gila kan pemandangannya. Baru dari lift aja tuh bener-bener kelihatan lembahnya asri banget, pohon-pohon semua gitu, dan tinggi gitu. Tinggi, kita lihat ke bawah tuh ngeri-ngeri gitu Bobors. Nah, kita turun dari lift di lantai berapa ya? Lantai 5 apa lantai 1 gitu. Kamar Bocan ada di lantai sini. Yang bagian ada terasnya. Jadi dia tuh paling bawah karena ada terasnya kan. Nah, ini tipe suite yang punya teras. Kelihatan gak sih kamarnya tuh mewah banget walaupun nuansa tradisionalnya kental ya, karena dia pakai dominasi anyam-anyaman, terus juga kayu-kayu kayak gini, tapi kelihatan mewah. Dan Bocan sukanya pencahayaannya tuh bagus, jadi walaupun ada unsur tradisional tapi tetap nyaman dan gak ada nuansa yang suram gitu. Terus di samping ranjang ini ada telepon dan ada AC sama remote TV. Biasa lah ya, ada notes segala macam. Terus di depan ranjangnya tuh ada TV-nya ukurannya 42 inch. Cuma kayaknya belum bisa YouTube deh Bobors. TV-nya tuh masih channel internasional ya, channel biasa gitu deh. Tuh kita mau coba ya, bisa nggak dia di YouTubein? Nggak bisa ternyata. Dan untuk internetnya Bobors bisa lihat ya, internetnya standar sih Bobors tuh.
sekitar 30 Mbps. Dan sekarang kita mau bahas fasilitas lain yang ada di kamar. Ini disediain teko listrik, cangkir sama kopi set, dan di bawahnya itu ada mini kulkas. Tapi mini kulkasnya kosong, gak diisi minibarnya. Gak usah komplain, kita gak pernah jajan minibar juga kan. Nah di depan televisi, di belakang televisi itu tuh nyatu ke kamar mandi Bobors. Dan kamar mandinya ada fasilitas bathtubnya tuh. Bathtubnya gede, puas sih ini kalau anak-anak mandi sambil main air. Terus juga ini ada jendela tapi ditutupin pepohonan, jadi privasinya terjaga banget ya. Cuma ya kita nggak bisa lihat pemandangan dari bathtub sini karena tadi tuh ada terasnya masih lebar gitu, jadi nggak dapet view. Dan ini ada shower terpisahnya juga. Kamar mandinya nuansanya pakai batu-batu alam. Terus disediain amenities nih lengkap, shower gel, conditioner, sama tadi tuh ada garam mandi juga. Jadi enak banget kalau berendam udah disediain garam mandi juga. Nah ini adalah area wastafelnya, disediain 2 air mineral tambahan. Terus ini ada cermin buat lihat buruk rupa. Dan ini kotak amenities. So amenitiesnya lengkap, nggak cuma sabun shampoo pastinya, ada dental kit, ada cotton bud, ada sisir, shower cap, dan macam-macam. Kita lihat ya dental kitnya pakai apa tuh, dental kitnya bagus. Nah ini disediain hair dryer juga nih. Sekarang kita beralih ke klosetnya Bobors. Klosetnya tuh gantung, kayaknya sih cocoknya buat bule yang tinggi-tinggi ya. Kalau buat kita-kita yang semampai itu kakinya jadi kegantung Bobors. Nah ini di depan wastafel tadi itu ada satu lemari, disediain kimono, terus juga ada obat serangga karena ya kan hotelnya tuh di tengah alam banget, jadi takut ada serangga, disediain obat serangga elektrik. Terus juga ada senter, dan ini handuknya lengkap Bobors, handuk mandi, handuk muka, handuk tangan. Sekarang kita beralih ke terasnya ya. Ini terasnya ada satu meja sama 2 kursi, terus juga di sini ada kursi panjang bisa buat santai-santai. Nah, pemandangan dari terasnya itu ke lembah langsung. Cuma jeleknya ini karena kita di lantai bawah gitu ya, itu basah karena air kolam renang yang di atas Bobors. Jadi hati-hati, jangan ke situ-situ, takut kepleset. Nah, ini ada warning juga, kita nggak boleh nyebrang ke situ Bobors. Aduh, ngeri banget sih karena ke bawah situ tuh udah dalam banget gitu kan jurangnya. Bapak baru ngebayangin aja udah ngeri. Gak mungkin lah mau ke sana-sana, misalnya foto juga ogah. Mendingan lihat dari jauh aja kan. Dan untuk makan siang kita pesen makan dari Abang Ojol. Ini tadi ada Sun warung. Bocan lihat sih ratingnya tuh bagus, katanya nggak pakai MSG, nggak pakai segala macem. Coba ya gitu, karena nggak pakai MSG jadinya rasanya kurang gurih, apalagi Bocan anak mecin banget kan. Nah itu tadi ada nasi campur Bali, terus juga ada bebek crispy, sama ada ayam betutu. Lumayan pricey sih harganya Bobors. Cuma kalau untuk dari rasa ya menurut Bocan ini biasa aja. Bebeknya tuh ya hambar, ya beda sih ya selera anak mecin sama selera bule yang nggak terlalu suka bumbu. Kayaknya tuh banyaknya yang doyan bule tuh. Udah makan siang, sekarang kita mau ke kolam renang ya. Kita mau jalan-jalan sambil mau lihat kolam renang. Ini Bocan udah bawa baju renang juga, jadi kalau misalnya anak-anak minta berenang nggak perlu ke kamar lagi karena lumayan aksesnya tuh tangganya banyak Bobors. Nah ini di lantai atasnya, jadi kita lewat tangga, nggak ada lift kalau untuk ke kolam renang. Dari kamar itu beneran full tangga. Nah ini juga ada deck, dan ini decknya tuh pemandangannya bagus banget karena jurangnya dalam deh Bobors, kelihatannya ngeri. Ini suami Bocan aja dia ngerekam tuh kagak berani ngelihat hasilnya, dia ngerekam kagak berani ngelihat kamera, cuma tangannya doang jalan gitu karena dia takut. Tuh ya kan pemandangannya paling wow sih, karena ada tuh hotel lain ya mirip-mirip lah ya desainnya, dia punya hanging garden juga terus menghadap ke lembah, cuma tuh di seberangnya masih ada rumah-rumah orang Bobors. Jadi kayaknya ya kurang total di lembahnya gitu. Nah kalau ini bener-bener seluas pandangan kita tuh isinya pepohonan, jurang, lembah semua. Jadi hawanya pastinya damai banget dan bikin kayak antara takut jatuh tapi juga
takjub gitu loh, kayak ada deg-degsernya. Dan ini ada pool bar di samping kolam renang tadi, itu nyambung sih sama restoran yang di atas. Tuh, dia tuh berjenjang banget dan setiap levelnya tuh ada villa, ada restoran, ada kamar kayak gitu Bobors. Nah ini tadi kan kita dari kolam renang yang bawah ya. Ini kita naik lagi ke kolam renang yang di depan restoran. Jadi kolam renangnya tuh dia ada tiga layer gitu. Jadi kayak ala-ala hanging garden gitu Bobors poolnya. Hanging pool, kok hanging garden sih ya, hanging pool ya. Dari tadi ngomongnya hanging garden ya. Maaf ya, maksud Bocan hanging pool gitu deh. Nah ini kolam renangnya nggak terlalu dalam, cuma airnya dingin. Dan Ubud tuh, kalau Ubud bagian sini kayaknya ya ada sejuk-sejuknya gitu Bobors. Jadi kayaknya kalau berenang kita malah kedinginan deh. Tuh cuma anak-anak nggak bisa dilarang ya, mereka tuh tetap aja hobinya berenang gitu, padahal itu dingin. Nah ini Bocan kira ini jacuzzi anget gitu kan, maksudnya dia kolam bulat, kirain tuh yang jacuzzi gitu, tapi ternyata itu kolam air biasa juga. Nah pokoknya Bobors tuh bisa puas berenang di sini karena kolam renangnya tuh luas, terus juga di bawah masih ada lagi. Dan ini disediain apa tuh kayak yang ngambang-ngambang gitu, apa ya namanya Bocan lupa. Ya itu seru sih buat santai-santai gitu kayak pelampung. Dan Bobors juga bisa jajan di restorannya, cuma Bocan lagi nggak pengen jajan, jadi kita skip aja. Nah ini ada restoran Indian specialty juga katanya. Dan ini tuh ada kayak cafe juga Bobors, tapi tutup deh kayaknya. Tuh ya tutup gitu. Atau ini tempat terima order? Bocan kurang paham sih karena nggak ada siapa-siapa di sini. Nah di atas atap ini itu ada spot foto lagi. Pemandangannya bagus banget ya, dan bangunannya juga oke sih Bobors. Dan Canran Resort Ubud ini dia tuh baru buka pas tahun 2020 atau 2022 ya, pokoknya pas pandemi gitu dia baru buka, terus dia baru mau buka terus akhirnya tutup, dan baru nih buka bener-bener bukanya tuh pas 2023 ini. Pantesan kemarin tuh Bocan kayak nggak nemu hotel ini gitu di tiket, ternyata dia emang baru buka. Tuh Bobors bisa lihat lebih leluasa dari posisi sini. Kolam renangnya ada 2 atau ada 3 ya, kayak 2 ya, Bocan lupa. Lucu ya, Bocan lupa, ya ampun. Dan ini suasana sore harinya. Tuh suasananya syahdu banget ya. Bocan sih rekomendasiin Bobors tuh pilih kamarnya kayaknya yang tipe villa deh, karena dia punya private pool dan harganya masih harganya sekarang masih 3 jutaan, kayaknya masih worth it banget tuh. Ngomong masih worth it, kenapa kemarin Bocan gak ambil villa? Kalau kemarin Bocan udah jatah villanya udah habis Bobors, udah banyak villa, jadi akhirnya pilih kamar yang biasanya. Nah ini suasana malam harinya tuh, beneran gak ada lampu karena gak ada rumah di sana kan. Terus kita mau pesen makannya tuh bisa lewat ojol. Dan kan kalau ke lobby itu minta antar jemput sama bugikar ya Bobors. Jadi kadang tuh bugikarnya lama karena tadi belok-beloknya tuh kan susah tuh. Jadi abang ojolnya udah keburu nunggu lama. Nah buat itu mendingan Bobors minta titipin aja sama abang ojolnya ke resepsionis. Nah kalau misalnya Bobors punya budget buat makan di restorannya, ini Bocan kasih lihat ya menu makanannya, lumayan mahal. Tapi akhirnya Bocan tetap pilih ojol. Tuh ini hemat banget. Ini namanya warung makan apa ya kemarin, mbak siapa itu, aduh maaf ya Bobors, voice overnya lupa namanya. Dan ini penerangan di dalam kamarnya tuh oke ya Bobors. Pencahayaannya bagus, jadi nggak ada nuansa yang suram-suram, terus juga buat dipakai kerja tuh masih enak. Dan itu tadi yang di backdrop kamar di atas ranjang itu ternyata ada lampunya, jadi makin kelihatan artistik ya. Sekarang kita mau lihat suhunya berapa sih di Ubud, suhunya dingin apa enggak. Nah ini suhunya di Bobors tuh di 24, sejuk sih, mirip-mirip sama di rumah Bocan di Bogor. Nah ini penerangan malam kalau misalnya udah pada mau tidur. Dan selamat pagi, makin malam ternyata suhunya itu makin dingin Bobors. Ini pagi-pagi dia jadi 20 derajat. Pantesan malam tuh akhirnya Bocan gak pakai AC dan ya udah
tarik selimut aja. Aduh, ini hawanya sejuk banget sih, walaupun ini bukan di puncak ya. Tuh pas banget, langitnya biru, pagi harinya indah banget ya Bobers. Kita bisa lihat pepohonan, aduh damai banget ini beneran. Rasanya tuh nyatu banget sama alam. Sumpah ini recommended, Bobers harus cobain kalau ke Ubud. Bocan selektif banget jujur kalau buat hotel di Ubud, dan Canran Resort ini kalau misalnya Bocan mau bikinin top 10 hotel di Ubud, kayaknya ini nomor 1 nih. Nah kita mau mandi dulu Bobers, mumpung ada bathtub kan ya, terus juga disediain gar mandi. Sayang aja kalau nggak dimanfaatin, tinggal nyalain air anget terus kita berendam deh, santai sejenak. Anak-anak biarin dulu main handphone. Dan abis mandi Bocan mau langsung sarapan, karena pas nginep di Canran ini abis check out itu langsung ke Lombok. Jadi Bocan tuh harus check out pagi-pagi, tapi tetap nggak mau rugi, kita sarapan dulu. Jadi tadi mandi, sarapan, terus langsung check out. Nah ini kita tadi udah sekalian minta jemput sama bugikarnya, terus barang juga udah dibawa, nanti titipin ke resepsionis. Tadi udah pesen sama belinya, kita sarapan dulu. Sarapannya ada di atas kolam renang sini Bobors. Tuh sarapannya with the view, cakep banget. Cuma panas. Kalau kita pilih meja-meja yang di dekat kolam renang mungkin bisa foto-foto cantik, tapi kalau buat makan itu kayaknya kurang nyaman, panas. Kalau misalnya sebentar sih nggak apa-apa ya, kalau makan hampir 1 jam wah lumayan gosong. Nah untuk sarapannya itu dia mini buffet, jadi sebagian menunya ada yang dibikin prasmanan, tapi untuk makanan-makanan main course-nya itu dia ala carte. Jadi nanti kita pesen dibikinin langsung. Nah ini kalau roti, buah-buahan, jus sama susu itu Bobers bisa ambil di sini nih sepuasnya ya. Tapi kalau untuk main course-nya itu dijatahin 1 orang 1 piring, jadi nggak bisa nambah porsi. Kalau nambah bayar lagi. Kemarin itu si kakak kena berapa ya? Sekitar 100 ribuan sih, 125 atau ya antara 80 sampai 125 gitu deh Bobers. Bocan lupa tepatnya karena ini udah lama dan gak dicatat, jadi Bocan lupa. Tapi pokoknya umur 5 tahun ke atas itu sarapannya udah kena. Nah kalau si adik itu masih free, jadi Bocan nambah si kakaknya doang. Ini kita bisa pilih American breakfast atau Indonesian breakfast. Ya standar sih, kalau Indonesian breakfastnya paling nasi goreng, mie goreng. Kalau untuk American breakfastnya tadi ya ada yang mau sosis atau mau roti. Udah selesai sarapan, sekarang kita mau langsung ke lobby. Ini dari restoran Bocan jalan kaki ke lobby itu lumayan banget, ngos-ngosan, capek banget. Apalagi pas udah mulai hamil kan, itu berasa nyampe atas tuh aduh ngapnya kayak mau pingsan. Tapi tadi mau minta tolong bugikar juga kayak nanggung gitu, jadi udah jalan akhirnya. Nah sebelum check out kita foto-foto dulu ya di sini karena ini bagus banget pemandangannya tuh. Bobors setuju nggak kalau Bocan bilang ini tuh hotel dengan pemandangan paling cakep di Ubud? Atau menurut Bobors ada yang lebih wow lagi di Ubud? Boleh nanti Bobors tulis di komentar ya, kasih tahu Bocan hotel apa lagi yang pemandangannya bagus di Ubud. Dan sekian review Canran Resort Ubud dari Bocan. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau jalan-jalan ke Ubud. Terima kasih sudah nonton, dadah.